Naik, selanjutnya kita akan masuk ke baris ke-12 ya. 12, 13, dan 14. Yaitu delete first, delete last, dan delete key. Perbedaannya, kalau metode delete first, nanti yang bakal dihapus itu objek yang ada di depan. Kemudian kalau delete last, itu menghapus objek yang ada di belakang. Kalau delete key itu adalah menghapus objek yang pengen dihapus, yaitu delete kunci 11. Kita akan menghapus delete 11 gitu. Perbedaannya kayak gitu ya. Kita bahas satu-satu, dimulai dari baris ke-12, yaitu object delete memanggil metode delete first. Maka kita masuk ke metode delete first ya. Pada kelas double linked list. Mana metode delete first? Nah, ini dia. Metode untuk menginsert data pertama. Kita langsung masuk ke baris 36. Kita membuat objek baru dengan nama temp, di mana objek ini nilainya sama dengan first. Maka kita buat objek baru. Namanya temp. Nilainya adalah first, maka kita buat aja di sini. Temp P. Nah, kayak gini ya. Nah, temp sama dengan first. Kemudian kita masuk ke baris 37, yaitu perintah kondisional if else, di mana syaratnya first next sama dengan 0. Kita cek apakah first next sama dengan 0. Kan firstnya ada di 66. Kalau first next itu berarti nilainya ada 44. Apakah 44 sama dengan 0? Tidak. Maka karena tidak, kita masuk ke baris 40. First, next, previous ke 0. Nah, pensil. Nah, tadi gimana baris ke-40 itu first, di next, kemudian previous kembali sama dengan 0. Maka nanti akan muncul garis baru sama dengan 0. Maka baris yang ini hilang ya Rek ya. Gak ada baris ini dah. Nah, kayak gini. Ini akibat dari baris 40, yaitu first, next, previous sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke baris 41, first sama dengan first next. Nah, first sama dengan first next, berarti firstnya ada di sini sekarang. First. Nah, first yang ini hilang. Nah, ya gitu aja. Kemudian return temp, maka return temp, maka tempnya ini kita insert, maka ini tidak ada dah. Aku coret-coret aja ya Rek ya, biar cepat. Ini juga hilang panah ini. Ini ke insert atau ke delete lah. Dah, gak ada. Seperti ini. Sekarang firstnya ada di 44. Nah, begitupun untuk delete first berlangsung nanti kayak gitu ya. Misalkan kita ingin delete first kembali gitu, maka nanti 44-nya hilang. Kemudian firstnya nanti akan pindah ke 22, pindah ke 11, pindah ke itu, terus-terusan lah. Kalau misalkan nanti satu anak itu mencoba semua gitu untuk metode delete first. Nanti firstnya itu ada di 44 kayak gini dah. Kemudian kita masuk ke baris selanjutnya, yaitu ada delete last ya. Kita langsung aja, berarti kan nanti object delete memanggil metode delete last, maka kita langsung masuk ke metode delete first, yaitu menghapus data terakhir. Kita masuk ke baris 46, kita membuat objek baru dengan nama temp sama dengan last. Nah, kita buat objek baru dengan nama temp set dengan nama last. Oke, nanti kita akan menghapus 55 nanti. Nah, kita langsung masuk ke baris 46.
Di situ ada perintah kondisional if else, di mana syaratnya adalah first next sama dengan 0. Apakah first next sama dengan 0? First-nya kan di sini. First next-nya ada 22. Apakah 22 sama dengan 0? Tidak. Karena tidak, maka kita masuk ke baris 50. Last previous next sama dengan 0. Nah, gimana itu baris berapa tadi? 50 ya. 50. Nah, jadi ada di last-nya kan 55 ya. Last prev kembali ke 33, kemudian di next-nya ke 0, maka nanti ada gini ya. Tidak cukup, guys. Di sinilah. Di sini ya. Seret 0. Nah, panah yang ke 55 ini hilang. Nah, kayak gini. Sekarang 33 itu panahnya ke 0 gitu. Panah yang ini tuh hilang ya. Kemudian kita masuk ke baris 51-nya. Last sama dengan last previous. Berarti last sama dengan last kembali. Berarti lastnya last sama dengan lastnya di sini sekarang. Last. Strut. Last yang ini hilang. Coret aja lah. Nah, last yang ini gak ada. Lastnya sekarang ada di 33. Kemudian masuk ke baris 52, return temp. Maka tempnya yang sini itu dihapus. Nah, sekarang lastnya itu ada di 33, di nextnya itu ke 0 ya. Jadi yang berapa tadi? 55 itu udah tidak ada. Selesai. Begitupun nanti untuk kalau semisal anak selanjutnya itu harus menggunakan delete last lagi, maka nanti lastnya ini bakal pindah ke 11 ya. Kemudian 11 itu menuju ke 0, lastnya pindah ke 11, kemudian ini di return hilang. Begitupun selanjutnya. Nanti dua-duanya menuju ke 0, kemudian dua-dua jadi last, kemudian ini di return hilang gitu. Begitupun selanjutnya ya. Terus selanjutnya kita objek the list memanggil metode delete k11. Maka kita masuk ke metode delete k. Mana metode delete k pada kelas doubling list. Nah, ini dia baris ke 77. Metode menghapus data yang ingin dipilih, yaitu kita akan menghapus data 11. Kemudian 77 ya. Metode delete k ini membutuhkan satu parameter dengan nama k, di mana bentuknya adalah integer. Kemudian kita masuk ke baris 78. Kita membuat objek baru dengan nama Karen sama dengan first. Maka kita buat objek baru Karen. Di sini ya. Karen sama dengan first. Berarti Karen-nya ke 44. Karen sama dengan 44. Kemudian kita masuk ke baris 79. Di situ ada pengulangan while. While adalah pengulangan yang terus berlanjut secara otomatis sampai dengan syaratnya tidak terpenuhi, maka nanti dia akan berhenti gitu. Current datanya kan 44. Berarti apakah 44 tidak sama dengan K? Benar apa salah? Benar. Karena benar, current sama dengan current next di baris ke-80. Maka current-nya yang tadinya ada di 44, current-nya pindah ke 22. Cur. Nah, current yang ini nggak ada ya. Kemudian dicek kembali. Pokok jangan langsung ke baris 81 ya. Dicek lagi di baris 79 karena itu pengulangan. Apakah current datanya 22? Apakah 22 tidak sama dengan K? K-nya 11? Benar. Karena benar, current sama dengan current next. Maka current yang di sini itu pindah ke sini, current next. Cur. Nah, yang ini sudah ada. Sekarang current sama dengan 11. Kemudian dicek lagi di baris 79. Apakah current datanya 11? Apakah data 11 tidak sama dengan K? K-nya 11? Salah. Karena salah. Nah, karena salah, maka berhenti dah pengulangan 79. Kita masuk ke baris 81, yaitu perintah if kondisional. Kita cek syaratnya. Apakah current sama dengan 0? Tidak. Karena current-nya sama dengan 11.
Karena salah, kita masuk ke baris ke-84. Kita cek lagi, apakah Karen sama dengan first? Karen-nya kan 11. Tidak sama dengan first. Karena salah, kita masuk ke LC-nya, yaitu baris ke-87. Karen previous next sama dengan Karen next. Ini maksudnya gimana? Jadi Karen previous next sama dengan Karen next. Berarti, nah gini ya. Karen di previous, kemudian di next. Nextnya ke Karen next gitu. Nah, pahami ini ya. Jadi gini. Karen kan di 11. Karen next itu di sini, Rek. Kan Karen. Karen next itu di sini. Berarti ini aku tulis gini aja. Karen next gitu ya. Ini Karen next. Kemudian Karen di baris itu nih ya, baris 87 ya. Karen di previous, di next, nextnya ke Karen next, maka nanti akan ada panah dari sini di sini aja ya. Dari sini ke 33. Shoot. Nah, kayak gini. Otomatis garis yang ini tuh hilang ya. Garis yang ini hilang. Nah, ini tanda-tanda ingin menghapus 11 ini udah kelihatan kok dari ini. Kalau kalian nanti ini benar, ya benar. Nah, lihatlah. Jelas banget kan di sini udah. Di sini tuh 22 sekarang jalurnya ke 33, gak ada jalur lagi ke 11. Ini dah, ini tanda-tanda 11 mau dihapus ini. Kemudian setelah selesai kita masuk lagi ke baris 88 ya. Kita cek lagi tuh. Apakah Karen sama dengan last? Tidak, karena Karen-nya 11 ya. Maka kita masuk ke baris 89. Salah. Karena salah kita masuk baris ke 91. Mohon maaf. Yaitu Karen next previous sama dengan Karen previous. Ya, benar itu ya, masuk situ ya. Ya. Jadi nanti Karen next di previous ke Karen previous. Nah, ini hampir mirip lah sama tadi. Kan Karen-nya di sini. Ini baris ke 91 ya. Karen-nya di sini. Karen previous itu otomatis di sini. Berarti ini siapa ini coret-coret ini? Jadi Karen previous tuh sini, aku tulis CV gitu ya. Nah, ini Karen previous. Nah, skripnya tadi Karen di next ke 33, kemudian di previous kembalinya ke Karen previous, maka nanti ada panah dari sini ke, aku tulis di sini ya. Dari sini ke, wow, mencong. Nah, nanti dari panah dari 33 ke 22. Akibat itu, nanti yang ini hilang. Nah, yang ini hilang. Nah, ini udah semakin kelihatan sekarang. Sekarang 22 itu ke 33. 33 ke 22. Kayak jalur 11 udah dihilangin gitu. Akibat baris ke 91 nih ya. Nanti diulang-ulang aja kalau belum paham. Kemudian kita masuk ke baris 92, return Karen. Return Karen yaitu berarti kita menghapus Karen-nya. Kan Karen-nya di sini nih. Ini tadi ini Karen next, ini Karen previous. Ini Karen, maka Karen-nya hilang nih. Maka ini hilang. Sekarang hilang. Lastnya itu ada di 33. Firstnya ada di 44. Ada 22 di tengah. Jadi seperti ini. Ini delete key ya. Selesai deh.